Halo semuanya, perkenalkan saya Kadek Sulasti Maharani. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teknologi basis data. Jadi yang akan saya bahas di sini yang pertama adalah storage procedure, kedua trigger, dan yang ketiga kita akan bahas cursor. Oke, jadi yang pertama kita akan bahas tentang storage procedure. Nah, storage procedure itu adalah sekumpulan pernyataan atau sintaks perintah pada SQL yang disimpan dalam database. Jadi, storage procedure itu dapat menerima parameter dan dapat mengatur variabelnya. Kita juga dapat menggunakan pernyataan kondisi di dalamnya dan juga dapat menggunakan looping atau perulangan dalam storage procedure. Nah, penggunaan storage procedure ini berfungsi untuk memudahkan kita saat kita ingin menggunakan perintah-perintah tertentu secara sering gitu. Kita tidak perlu lagi menuliskan perintah itu berulang kali. Jadi kita buat perintahnya, kemudian kita simpan perintahnya. Saat kita ingin menggunakannya kembali, kita tinggal memanggil storage procedure ini. Nah, tadi kita sempat menyinggung tentang parameter dalam storage procedure. Jadi dalam storage procedure itu sendiri ada 3 parameter. Yang pertama ada parameter in, parameter out, dan parameter in out. Jadi untuk parameter in itu digunakan untuk menandai bahwa parameter ini digunakan sebagai input. Sedangkan parameter out itu digunakan untuk menandai bahwa parameter tersebut digunakan sebagai output. Dan yang in-out itu digunakan untuk menandai bahwa parameter itu digunakan sebagai input sekaligus output. Nah, untuk lebih jelasnya tentang pembuatan storage procedure akan saya jelaskan berikut ini. Nah, jadi sekarang kita akan membuat sebuah storage procedure di SQL ini. Nah, jadi saya sudah menyiapkan sebuah database, yaitu database minimarket. Di sini saya juga sudah membuat beberapa tabelnya. Ada tabel barang, tabel karyawan, pelanggan, supplier, dan trans juga sudah tersedia data-data dalam tabel tersebut. Nah, untuk pertama kita akan membuat prosedur itu menggunakan parameter-parameternya. Jadi yang pertama, kita akan membuat prosedur dengan parameter in. Nah, untuk membuat prosedur, yang pertama kita membutuhkan delimiter. Nah, fungsi delimiter ini itu untuk mengganti atau memerintahkan penggantian ikon semikolon atau titik koma yang biasanya kita gunakan untuk mengakhiri statement dalam pembuat database. Nah, jadi intinya saat pembuatan prosedur, kita tidak bisa menggunakan semikolon itu, nanti dia akan tercampur atau tidak bisa membedakan mana statement biasa di database dan mana statement dalam prosedur gitu. Jadi di sini kita bisa menggunakan pengganti semikolon itu dengan double slice seperti ini, atau juga bisa menggunakan double dollar seperti ini. Di sini saya menggunakan double slice. Kemudian untuk membuat prosedur itu perintahnya yang pertama create procedure. Setelah itu kita ketikkan nama prosedur yang akan kita buat. Di sini saya akan membuat namanya harga barang. Nah, sebelumnya prosedur ini saya ingin membuat untuk menampilkan barang-barang dengan harga tertentu yang nanti diinputkan di parameter inputnya. Jadi kita membuat di sini parameter input. Jadi untuk parameternya in, nah nama parameternya dapat kita sesuaikan dengan keinginan kita. Di sini saya menggunakan input harga, kemudian sertakan dengan tipe datanya. Di sini saya menggunakan integer, kurung tutup, kemudian selanjutnya untuk memulai perintah dalam prosedurnya, kita menggunakan perintah begin. Kemudian, barulah kita bisa mengetikkan sintaks-sintaks atau perintah apa yang dalam prosedur ini. Nah, saya akan mencoba menggunakan penentuan kondisi dalam prosedur yang ini, yaitu menggunakan if-else. Jadi yang pertama, if input harga dari 10.000, then select from tabel barang
juga. Else select from and if kemudian and double plus. Nah, jadi perintah dalam prosedur ini yang pertama itu karena menggunakan parameter input, jadi kita akan menerima inputan dari user yang akan ditampung ke dalam parameter input harga ini. Nah, apabila jika nilai yang diinputkan ke dalam parameter input harga tersebut lebih besar dari 10.000, maka perintah yang dijalankan, yaitu yang ini, akan menampilkan semua kolom di tabel barang, di mana harga barangnya tersebut lebih kecil nilainya daripada nilai input harga, nilai yang dimasukkan ke dalam parameter input harga. Nah, apabila kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka else yang akan ditampilkan adalah semua kolom di tabel barang di mana harga barang tersebut lebih kecil dari nilai yang diinputkan di parameter input harga. Kemudian di sini ada statement untuk mengakhiri kondisi if dengan and if. And ini untuk mengakhiri prosedurnya dan delimiter mengembalikan fungsi dari semikolonnya. Nah, sekarang kita coba execute. Sudah sukses. Selanjutnya, untuk menggunakan prosedur ini, perintahnya yang kita gunakan adalah call. Call, kemudian nama prosedurnya, harga barang. Nah, karena di sini kita menggunakan parameter, yaitu parameter input, maka kita juga harus menyertakan inputan apa yang akan kita masukkan ke parameter tersebut. Nah, karena di sini setelahnya seperti untuk membandingkan harga yang kita inputkan dengan harga barang yang ada tabel barang. Jadi, yang diinputkan di sini adalah harga. Nah, coba akan saya inputkan yaitu 5.000. Lalu kita jalankan perintah ini. Nah, maka akan ditampilkan semua kolom yang ada tabel barang yang harga barangnya itu lebih kecil dari 5.000. Jadi, karena inputnya 5.000, kita masuk ke perintah ini, input harga itu 5.000, kan lebih kecil dari 10.000, maka yang dijalankan adalah perintah yang ini. Akan ditampilkan barang-barang yang harganya itu lebih kecil dari 5.000, yaitu ini. Kalau kita lihat di tabel barang, nah ini datanya, itu yang harganya lebih kecil dari 5.000, ada satu sabun Lux 3.000, sabun Cita 3.000, dan itu saja. Jadi yang ditampilkan adalah ini. Coba kita ganti di sini menggunakan 20.000. Nah, maka ditampilkan adalah yang ini. Kita lihat tabel barang, yang lebih besar daripada 20.000 itu adalah 24.000, hanya itu saja. Seperti itu. Lanjut lagi, kita akan membuat prosedur lagi nih, tapi yang menggunakan parameter out. Yang pertama, kita kembalikan lagi delimiternya, karena di sini tidak kita kembalikan kan delimiternya, kita buat lagi delimiternya. Kemudian create. Prosedur, nama prosedurnya saya buat adalah total harga barang. Nah, jadi di sini prosedur ini nanti akan menampilkan total harga barang yang ada di tabel barang. Nah, tabel barang ini kan ada banyak harga nih. Nanti akan tampilkan total semua harga-harga ini. Jadi yang kita perlukan di sini parameter out. Nama parameternya saya buat total harga barang dengan tipe datanya integer. Begin. Lalu
jumlahkan harga barang into total from table barang. Nah, jadi kita menggunakan parameter out, yaitu menghasilkan outputan atau keluaran yang akan ditampilkan nanti. Untuk perintahnya itu adalah menampilkan hasil penjumlahan dari data-data pada kolom harga barang yang nanti hasil penjumlahan tersebut akan disimpan di parameter total harga barang. Nah, untuk harga barang yang itu diambil dari tabel barang. Jadi untuk menggunakan prosedur ini, tapi sebelum itu kita jalankan dulu ya. Prosedurnya kita buat dulu. Oke, sudah sukses. Nah, kembali lagi untuk menggunakan prosedurnya, yang kita perlukan adalah call yang pertama, nama prosedurnya, yaitu total harga barang. Nah, karena sini ada parameter out. Untuk parameter out itu ada, pertama kita perlu simbol add, kemudian nama parameternya. Kita jalankan perintah yang ini untuk memanggil prosedurnya. Sudah sukses. Nah, untuk menampilkan hasil penjumlahan harga barangnya, itu kita menggunakan select. Select, kemudian kita panggil deh parameter dari prosedurnya. Nah, maka akan ditampilkan seperti ini. Ini, 100.000 ini adalah hasil dari penjumlahan harga barang pada tabel barang, yaitu penjumlahan ini nih, harga semua ini. Dan hasilnya adalah 100.000. Jadi karena ini menggunakan parameter out, hanya menampilkan hasil saja atau mengeluarkan output, kita tidak perlu menggunakan atau memasukkan inputan, seperti itu. Lanjut lagi, saya akan mencoba membuat prosedur yang menggunakan parameter in-out. Nah, jadi masih sama query-nya. Yang pertama delimiter. Create prosedur, kemudian nama prosedurnya, yaitu saya buat di sini jumlah supplier. Nah, jadi saya di sini prosedur ini berfungsi untuk menghitung supplier dari minimarket ini. Menggunakan parameter in-out, namanya jumlah supplier. Datanya integer. Sebenarnya tidak harus integer ya, bisa yang lain sesuai dengan kebutuhan nanti membuat prosedurnya. Begin. Select count ID. Nah, jadi perintah prosedur ini itu kan menggunakan parameter in-out. Jadi akan ada inputan dari kita dan ada outputnya juga. Di sini perintah yang dijalankan dalam prosedur ini adalah untuk menampilkan hasil perhitungan dari jumlah
ID supplier dari tabel barang, di mana yang dihitung itu berdasarkan dari ID supplier yang sama dengan jumlah suppliernya. Jadi seperti ini. Parameter jumlah supplier ini juga akan menerima inputan. Nanti saat menggunakan prosedur, kita menginputkan ke dalam parameter jumlah supplier. Yang kita inputkan itu adalah ID-nya. Nanti yang akan dihitung di sini adalah supplier-supplier dengan ID yang diinputkan tadi, yang nilainya disimpan dalam jumlah supplier. Dan nanti hasil perhitungan tersebut akan ditampilkan dan disimpan di dalam parameter ini juga, karena ini juga bersifat output. Nah, di sini nih, query-nya kan select, hitung, kemudian hasil perhitungannya disimpan di into jumlah supplier. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita jalankan saja. Sudah sukses. Untuk menggunakannya, seperti biasa, menggunakan call. Namun sebelum itu, karena di sini juga menggunakan parameter input, jadi kita atur dulu set untuk parameternya itu berapa nih yang akan kita inputkan. Kalau kita lihat tabel barang, ada supplier ID-ID-nya, ada ID 1, 2, 3, ada juga ID 5. Nah, di input sini kita menginputkan ID suppliernya. Misalnya kita inputkan 1, kemudian kita select. Untuk melihat dulu deh, apa isi dari parameternya ini, kita menggunakan select dulu. Harusnya ditampilnya itu adalah 1, karena di sini kita setnya 1. Kita tampilkan dulu isi dari parameter jumlah supplier ini. Jumlah supplier yang sini 1. Bentar. Oke, ini kita... Nah, tadi belum dijalankan ya perintah ini, jadi nol dia, karena tidak ada kita set. Nah, jadi ingat untuk menjalankan ini dulu ya. Ini baru ini. Oke, sudah nih. Jadi isi dari inputan di jumlah supplier adalah 1. Kemudian sekarang kita panggil prosedurnya. Call jumlah supplier. Parameternya kita panggil, kita jalankan. Sudah sukses. Nah, untuk menampilkan hasil dari eksekusi prosedurnya itu kita menggunakan select. Select parameternya jumlah supplier. Nah, tadi kan sudah diinputkan 1, kemudian dijalankan prosedurnya. Jadi sekarang outputnya, hasilnya seperti apa? Nah, hasilnya 3. Kenapa 3? Karena di sini di tabel barang, yang ID suppliernya itu 1, ada 3. Yang ini 1, 2, 3. Jadi tadi menerima inputnya 1. Jadi bakal dihitung jumlah supplier yang ID suppliernya itu 1 itu berapa. Dan di sini ada 3. Dan hasilnya juga sesuai 3. Misalnya kita di sini ubah 5. Kita akan menghitung jumlah supplier yang ID suppliernya itu 5. Sekalian saja nih, kita langsung jalankan.
Cuma supplier yang ID-nya 5, itu ada 5. Sebentar. Refresh. Nah, ada 3. Ada 3, benar kan? 1, 2, 3. Hasilnya juga 3. Soalnya kita ganti nih, biar nggak sama nih hasilnya 3. Yang suppliernya itu ada 1, 3 deh. Kita ganti di sini 3. Refresh. Nah, ada 1. Ini. Nah, jadi seperti itu prosedur menggunakan parameter in-out-nya. Nah, yang kedua, kita sekarang akan membahas tentang trigger. Nah, trigger ini merupakan sekumpulan perintah atau sintaks yang akan secara otomatis dijalankan jika terjadi operasi tertentu dalam tabel atau view. Nah, trigger ini digunakan untuk memanggil satu atau beberapa perintah SQL secara otomatis sebelum atau sesudah terjadinya proses insert, update, atau delete dari sebuah tabel. Jadi, trigger ini akan dijalankan itu berpatokan pada after dan before dari perintah insert, update, dan juga delete. Nah, untuk lebih jelasnya, agar lebih memahami tentang trigger, akan saya praktekkan langsung pembuatan trigger berikut ini. Nah, sekarang kita akan membuat trigger. Jadi, dalam trigger itu ada yang namanya after insert, after insert, after update, after delete. Jadi, nanti perintah dalam trigger itu akan dijalankan after kita atau setelah kita menginsertkan data ke tabel tertentu misalnya, setelah kita mengupdate data di tabel tertentu, atau mendelete data di tabel tertentu, atau juga selain after ada juga before insert, before update, dan juga before delete. Jadi nanti juga perintah dalam trigger itu bisa dijalankan apabila sebelum kita menginsertkan data, sebelum kita mengupdate data, atau sebelum kita mendelete data. Nah, jadi kita coba langsung membuat trigger. Yang pertama, untuk sintaksnya kita dapat menggunakan delimiter dulu. Kemudian untuk membuat trigger itu sintaksnya adalah create trigger. Create trigger, kemudian nama triggernya apa? Di sini saya akan buat nama triggernya barang supplier. Kemudian di sini kita isikan, kita ingin menggunakan after insert, before insert, atau after update, before update. Nah, di sini saya akan menggunakan after insert. Kita coba menggunakan after insert. After insert, kemudian nama tabelnya. Jadi kita akan membuat trigger, yaitu barang supplier, yang akan dijalankan setelah menginsertkan data di tabel gitu. Jadi on nama tabelnya, tabel supplier, kemudian for each row begin. Nah, kemudian di sini perintah apa yang kita jalankan di dalam trigger ini, yaitu adalah akan saya buat insert into tabel barang dengan value-nya, sebut bawahnya, kita lihat dulu tabel barang.
Itu kolomnya ada ID barang, ada supplier, nama barang, dan harga barang. ID-nya karena auto increment kita buat kosong seperti ini saja, nanti isi otomatis. Kemudian untuk ID suppliernya, di sini saya akan buat new ID supplier. Nanti akan saya jelaskan apa maksud new ID supplier ini. Kemudian untuk nama barangnya, Soclean misalkan. Soclean, kemudian harganya 18.000. Terus selanjutnya, lagi satu, namanya Stokel 15.000. Oke. Kemudian terakhir jadi seperti ini. Perintah ini kita akan menginsertkan data ini atau masukkan data ini ke dalam tabel barang, yaitu setelah kita menginsertkan suatu data ke tabel supplier. Nah, jadi misalnya kita di tabel supplier, ini nih, tabel supplier, kita tambahkan data suppliernya, nanti secara otomatis di tabel barang, itu akan dimasukkan langsung data-data yang ini. Nah, untuk new ID supplier, itu di sini kan ada nih, di tabel barang ada ID supplier. Nah, ini tabel data ID suppliernya itu akan diambil dari data supplier yang baru kita inputkan. Jadi, dalam proses insert itu ada namanya new untuk datanya. Kalau di update ada new dan old, kalau di delete nanti ada old datanya gitu. Nah, untuk lebih jelasnya coba langsung kita jalankan. Oke, sudah sukses. Nah, sekarang kita coba nih di tabel supplier. Kita akan menambahkan data. Langsung dari sini saja ya. Misalnya namanya Jalan Sumardi. Nah, kan di sini ID supplier bertambah ya 6. Kita lihat sekarang di di tabel barang. Nah, secara otomatis langsung dimasukkan data-data tadi yang kita tuliskan di perintah ini. Ada Soclean, Pol, dan Super. Langsung diinputkan ke tabel barangnya. Nah, untuk new ID-nya, itu dia akan otomatis masukkan ID baru di tabel suppliernya. Tabel supplier tadi kan ID-nya 6 nih. Jadi tabel barang itu secara otomatis new ID-nya adalah 6 dan dimasukkan ke sini. Seperti itu untuk trigger yang ini. Selanjutnya, trigger berikutnya saya akan buat yang menggunakan after update misalnya. Perintahnya bersama delimiter dulu. Kemudian create trigger. Nama triggernya saya buat edit pelanggan after update. Kemudian di mana nih kita update dulu di tabel pelanggan. Kemudian for each of row begin. Nah, untuk perintahnya kita akan masukkan data lagi. Insert into tabel karyawan. Datanya value-nya
buka dulu deh tabelnya. Nah, di sini saya gunakan old nama pelanggan. Kemudian jabatannya kasir. And delimiter. Oke, nah jadi kita akan menginsertkan data yang ini nih, value yang ini, ke dalam tabel karyawan setelah kita mengedit data di tabel pelanggan. Jadi kita mengupdate dulu data di tabel pelanggan. Nanti secara otomatis di tabel karyawan akan diinputkan, insert atau menambahkan data yang ini. Nah, untuk old namanya itu berpatokan pada nama di tabel pelanggan. Kita lihat tabel pelanggan. Old nama dan new alamat pelanggan. Karena di sini saya inginnya mengedit atau mengupdate alamat dari si pelanggan. Nah, langsung saja ya kita coba. Oke, sukses. Kita lihat tabel pelanggan. Tabel pelanggan, ini kita edit misalnya jadi Jalan Mawar. Oke, sudah. Kita lihat di tabel karyawan. Nah, sudah masuk nih data baru, yaitu desa ini dengan alamatnya Jalan Mawar, alamat yang baru, dan kasir nih jabatannya. Kita lihat lagi tabel pelanggan, kan desa nih nama, berarti old nama, old dari nama di data tabel pelanggan ini, dan alamat yang baru, yaitu Jalan Mawar. Kita lihat nih sekarang lagi di tabel karyawan, seperti itu. Sekarang kita coba untuk membuat trigger lagi, tapi kan tadi sudah pakai after ya 2 kali. Sekarang kita coba pakai before-nya nih. Untuk nama triggernya saya buat di sini tambah karyawan. Tambah karyawan before delete on tabel pelanggan. Kemudian query-nya itu di sini adalah menambahkan data, yaitu insert into tabel karyawan. Datanya itu ada ID, old nama pelanggan, old nama pelanggan, dan untuk jabatannya misalnya kita gunakan kasir juga deh. Oke, nah jadi trigger ini itu adalah berisikan perintah untuk di sini mas into. Nah, sudah. Jadi perintah dari trigger ini itulah untuk memasukkan data ke dalam tabel karyawan. Jadi datanya adalah ini. Nah, data ini akan dimasukkan ke tabel karyawan sebelum kita menghapus suatu data di tabel pelanggan. Nah, jadi sebelum kita menghapus data di tabel pelanggan, itu akan diinsertkan dulu nih di tabel karyawan data yang ini.
Untuk old namanya, itu adalah old nama pelanggan dari data yang kita delete di tabel pelanggan ini. Old alamatnya juga adalah alamat lama di data pada tabel pelanggan yang akan kita hapus. Oke, sekarang kita coba jalankan triggernya. Sukses. Jadi misalnya dalam minimarket ini ada pelanggan yang jadi melamar gitu jadi karyawan. Dari pelanggan dia berubah ke karyawan. Jadi data dari pelanggan ini akan dihapus, terus data dia akan masuk ke tabel karyawannya. Dari data pelanggan kita akan ubah dulu nih. Misalnya kita akan menghapus nama Ratih. Harusnya yang terjadi nama Ratih ini dan juga alamat Ratih yang ini akan dimasukkan ke dalam tabel karyawan. Nah, coba kita hapus. Kita hapus ya. Sudah hilang, sekarang kita lihat di tabel karyawan. Nah, tanpa kita refresh, dia sudah ada. Ratih, Patih, Jelantik. Nama yang lama dari nama dan alamat yang lama dari data yang kita hapus di tabel pelanggan. Dia akan diinsertkan ke tabel, nama dan alamat yang lama yang kita hapus di tabel pelanggan itu diinsertkan ke dalam tabel karyawan. Jadi seperti itu. Oke, yang ketiga kita akan bahas tentang kursor. Kursor itu dapat dikatakan sebagai suatu variabel yang digunakan untuk menampung hasil eksekusi query yang terdiri dari lebih dari satu row atau lebih dari satu record. Nah, kursor dapat diilustrasikan sebagai suatu penampung sekaligus pointer atas hasil eksekusi query. Nah, untuk penggunaan kursor itu tidak dapat berjalan secara mandiri. Dia memerlukan suatu store prosedur untuk penggunaannya. Nah, langsung saja kita praktikkan bagaimana cara pembuatan kursor dan bagaimana hasil eksekusinya. Oke, sekarang kita akan membuat sebuah kursor. Namun sebelum itu, kita memerlukan suatu tabel untuk menampung hasil eksekusi atau untuk menampilkan hasil eksekusi dari kursor ini. Nah, jadi kita akan membuat tabel terlebih dahulu. Create tabel. Nama tabelnya tabel layar. Isinya itu yang pertama ada ID supplier integer 11. Memiliki kemudian ID supplier dan total harga total bayar. Oke, sudah sukses. Jadi sudah ada tabel baru di sini. Bayar supplier sudah ada. Nah, sekarang kita akan buat kursor. Jadi kursor yang akan saya buat ini adalah untuk menghitung berapa total pembayaran yang harus kita bayarkan kepada supplier. Nah, di sini kan kita banyak nih punya supplier ya. Coba kita lihat tabel barang. Ada supplier 1, itu ada 3 barang, kita ambil dari supplier 1, ada shampoo, conditioner, dan sabun. Nah, di sini harga barangnya kan ada 20.000, 24, dan 3.000. Jadi, yang kita bayarkan ke supplier itu ada 20.000, tambah 24, dan tambah 3.000. Jadi, kita menggunakan kursor akan menghitung berapa uang yang harus kita bayarkan kepada setiap supplier. Ada supplier 1,
yang ID-nya 1, ada supplier ID-nya 2, kita bayar berapa, sesuai dengan berapa produknya dan berapa harganya gitu. Nah, jadi untuk itu kita memerlukan dua prosedur. Yang pertama, prosedur untuk menghitung atau menjumlahkan total harga yang harus kita bayar. Dan kedua, prosedur yang mengandung kursor untuk membaca ID suppliernya. Jadi langsung saja kita buat. Ini saya hapus dulu. Kemudian sama seperti pembuatan prosedur sebelumnya, kita menggunakan delimiter. Create procedure. Namanya saya buat di sini hitung harga. Nah, parameter yang digunakan yaitu ada dua parameter in dan juga parameter out. Untuk parameter in, namanya saya buat supplier ID. Tipe datanya integer. Kemudian parameter yang kedua, parameter out, namanya saya buat di sini total harga. Tipe datanya integer. Izin. Nah, di sini kita set total harga sama dengan select sum harga barang from tabel barang where ID supplier itu sama dengan supplier ID. Nah, jadi prosedur ini kita set ya perintahnya itulah untuk menghitung, menampilkan hasil perhitungan dari penjumlahan harga barang di tabel barang, yaitu penjumlahannya adalah berdasarkan ID supplier, yang nanti ID supplier ini sama dengan supplier ID atau sama dengan nilai dari yang diinputkan di parameter supplier ID ini. Nah, untuk nilai yang diinputkan di supplier ID ini, itu akan kita bahas di prosedur yang menggunakan kursor. Jadi cukup seperti ini dulu untuk prosedur yang ini. Kita jalankan dulu. Ada error sebentar. Oke, ini sangat kurang ya. Sesuaikan dengan nama parameternya. Oke, sudah sukses. Nah, sekarang kita lihat di sini dulu apa sudah ada total hitung harga. Oke, udah ada. Jadi sekarang kita akan buat prosedur yang kedua, yaitu yang menggunakan kursor. Jadi pembuatnya yang pertama kita delimiter dulu deh. Kemudian create prosedur, namanya di sini saya buat bayar supplier. Dan di sini parameternya kosong ya, tidak menggunakan parameter begin. Nah, di sini akan ada pendeklarasian variabel. Di sini saya menggunakan variabel IDS. Jadi declare, kita deklarasikan dulu. Tipe datanya integer. Nah, ini adalah variabel yang saya buat untuk menampung nanti ID supplier yang diambil dari tabel barang. Lanjutkan lagi query-nya. Declare down. Nah, jadi di sini ada seperti penanda, itu namanya done. Kita deklarasikan di sini, dan kita berikan dia untuk nilai defaultnya adalah 0.
Nah, nanti dan ini akan berfungsi di query bawahnya, akan saya jelaskan lagi berikutnya. Kita lanjutkan dulu untuk query-nya. Nah, pendeklarasian yang ini adalah pendeklarasian kursor. Jadi istilahnya kursor kita buatkan dulu dia sebagai, kita anggap dia sebagai variabel. Untuk nama kursornya ini saya buat kursor hitung. Nah, ini namanya kursor hitung. Kemudian sintak selanjutnya kursor untuk menampilkan ID supplier dari tabel barang. Nanti ID supplier ini akan dikelompokkan berdasarkan ID suppliernya. Kan tadi ada ID supplier itu ada 1, ada 3 gitu di ID barang. Di tabel barang seperti ini. Tabel barang kan ini ada 3 ya. Nanti dia akan di group by, akan dikelompokkan menjadi 1. Dan akan diurutkan berdasarkan ID supplier. Jadi akan diurutkan 1, 2, 3, 5, dan seterusnya. Kita lanjut lagi. Declare continue handler for SQL state. Set done. Nah, untuk pendeklarasian ini to declare continue handler for SQL state 02000 set dan sama dengan 1. Jadi ini adalah pembacaan dari tabel barang, nanti akan dibaca datanya sampai row yang terakhir. Nah, sampai row yang terakhir itu akan di-set penanda dan ini menjadi 1. Tadi kan kita defaultnya 0. Jadi kalau sudah selesai sampai akhir tabel itu dibaca datanya, maka akan di-set jadi 1. Kemudian truncate tabel yang kita buat tadi, tabel bayar supplier. Nah, fungsi truncate ini itu nanti untuk menghapus. Nah, misalnya kita menggunakan atau kita memanggil prosedur kursor ini, kan sekarang kita memanggil prosedur kursornya, akan ditampilkan hasilnya di tabel bayar supplier. Nah, seandainya kita memanggil lagi nih kursor ini, maka datanya akan bertumpuk. Nah, agar data tersebut tidak bertumpuk, jadi kita gunakan truncate. Data yang pertama itu akan dihapus, lalu akan diulang lagi menampilkan data yang kita eksekusi berikutnya. Lanjut lagi. Sekarang kita menggunakan open nama kursornya. Jadi kita memulai penggunaan kursornya, yaitu kursor hitung. Kemudian while, ada perulangan while, not done. Nah, jadi ada perulangan, perulangannya akan terjadi selama dan ini belum sampai pada nilai 1. Kan tadi baru 0. Jika belum sampai pada nilai 1, maka akan dilakukan perintah yang ini di bawahnya. Perintah yang pertama itu adalah fetch kursor hitung into IDS. Jadi, fetch ini untuk mengambil perintah dari kursor hitung ini. Kursor hitung tadi kan ini perintahnya adalah select ID supplier from tabel barang dan group by bla. Terus kita di sini fetch mengambil
data yang ditampilkan di sini yaitu ID suppliernya, kemudian dimasukkan ke variabel ID S yang tadi kita deklarasikan di sini. Lanjut lagi. Kemudian call, kita panggil prosedur yang tadi kita buat sebelumnya di atas, yaitu prosedur yang ini. Prosedur yang ini kita panggil di bawah. Cara manggilnya seperti panggilan prosedur pada umumnya, yaitu call hitung harga namanya tadi. Hitung harga. Nah, kan prosedur yang tadi menggunakan parameter in dan out. Jadi parameter in-nya itu ID S. Parameter out-nya total harga. Nah, jadi nanti IDS ini akan menjadi parameter input data dalam variabel IDS yang tadi di sini kan sudah dimasukkan nih di fetch ini, dimasukkan data ke variabel IDS. Itu akan menjadi inputan di prosedur hitung harga. Seperti itu. Kemudian, selanjutnya lagi, ada penentuan kondisi if at total harga is null, then set sama dengan null. Nah, selanjutnya di sini ada penentuan kondisi apabila if total harga di sini di parameter output total harga yang ini, total harga yang ini tuh hasilnya kita dapatkan dari prosedur yang ini. Sini kan ada perhitungan sum. Nah, itu dia yang akan ditampung di parameter total harga yang ini. Nah, apabila total harga di sini itu bernilai 0, maka set total harga yang bernilai 0 itu menjadi 0. Fungsinya agar nanti saat penampilan isi data di tabel bayar supplier itu yang bernilai 0 itu tidak tertulis 0, tapi dia tertulis angka 0, seperti itu. Kemudian, if yang itu kita akhiri dengan an if, ada if lagi nih. Jika belum juga dan itu penanda down ini sampai pada nilai 1, pada nilai ini, 1 yang ini, maka data tersebut akan diinsertkan terus ke dalam tabel bayar supplier yang kita buat tadi dengan value-nya, ID-nya, kan tadi kita set dengan auto increment, jadi kita kosongkan di sini. Kemudian ID suppliernya itu adalah ID supplier yang difilter di sini, yang kita fetch atau kita ambil dari tabel barang tadi. Dan akan juga dimasukkan total harga, hasil dari perhitungan total harga yang di atas, menggunakan prosedur di atas tadi. Coba kita lihat tabel bayar supplier kan ada 3 kolom ya. Jadi nanti ID bayar supplier akan masuk di sini, ID S ini akan masuk di ID supplier, dan total harga yang perhitungan total harga ini akan masuk di kolom total bayar. Kita lanjutkan lagi query yang ini, itu ada and while. Kita akhiri perulangannya. Jadi perintah-perintah ini akan terus berulang ya, sampai pembacaan di tabel barang itu sampai di akhir datanya. Sampai dia down ini bernilai 1.
Jadi kalau kita lihat tabel barang, sampai akhir nih, dibaca terus sampai di sini, barulah dia berhenti while ini perulangannya. Kemudian and while, sekarang kita close kursornya. Close, nama kursornya, kursor hitung. Kemudian and prosedurnya, kembalikan semikolonnya. Nah, sekarang kita coba nih. Kita jalankan. Ada error di and if. Bentar, hitung kursor. Oke, di sini kurang titik koma. Oke, sudah sukses. Nah, sekarang cara penggunaan prosedur ini itu yang pertama kita lihat dulu deh di tabel yang kita buat tadi, ya, tabel bayar supplier, apakah sudah ada datanya atau belum. Select all from tabel bayar supplier. Nah, masih kosong kan? Karena kita masih belum menggunakan prosedur yang kita buat tadi. Jadi yang pertama kita call, kita panggil nih prosedur yang menggunakan kursor ini, yaitu bayar supplier S-nya. Oke. Tanpa parameter kan ya. Kemudian kita jalankan. Sukses. Nah, untuk menampilkan datanya atau hasil eksekusi dari kursor, kita akan gunakan perintah select. Select from tabel bayar supplier. Sekarang kita lihat. Nah, sudah ada data-datanya. Jadi, ID supplier 1, supplier yang ID-nya 1, itu kita harus membayarkan ke dia sejumlah 47.000. Ke supplier yang ID-nya 2, kita bayar 28.000 dan seterusnya. Kita lihat coba ke tabel barang. Tadi supplier yang ID-nya 1 itu ada 3 barang, 20.000, 24.000, dan 3.000. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 47.000, sesuai dengan di hasil eksekusi dengan kursor ini, yaitu 47.000 yang harus kita bayarkan. Nah, jadi seperti itulah penggunaan kursornya. Oke, jadi itu tadilah penjelasan saya tentang pembuatan strut prosedur, trigger, dan juga kursor. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.